Suasana pagi yang cerah mampu menuntun kami untuk menguak tabir misteri di balik sampah. Tepatnya di Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, yang kini kita kenal dengan desa yang asri, rapi dan indah. Justru sebaliknya, semua itu masih saja ada sampah yang menjadi momok yang sangat menyebalkan dan menakutkan. Kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program pemerintah bersih, sehat dan indah hanya menjadi slogan semata. Nyatanya, masih banyak sampah yang tergeletak dan menggenang di kawasan jembatan yang menghubungkan kedua desa, yaitu Wulung dan Pilang. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan juga peran serta dari masyarakat atas kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya, kini malah membuat kondisi sungai yang menjadi pembatas kedua desa Wulung dan Pilang semakin memburuk. Sanggup lagi berharap ketika mentari, tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi hadapanmu, ya Allah? Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Saya tahu mas, lebih atas rasa ngeten iki. Kados ngeten iki, kertas-kertas ngeten iki, plastik, balung-balung ngeten iki, kalau sage, balungnya biasa latos seluruhnya. Ngeten iki. Balung-balung nganten niku Nggih. Juga enggak ada ngeten iki. balung ngeten iki 500 nih. Nggih, kertas ngeten iki. Biasa latos. 500 nih. Nggih. Pasti ngeten iki biasa latos. 500. Mungkin manfaat balung itu sendiri itu gimana? Nggih, nek kula mas, kurang tahu. Ya, diambil sama stok. Yang penting tugasnya Ya, mengumpulkan mengumpulkan barang-barang bekas. Oh ya. Plastik, kertas, kuplek, macam-macam ya. Kalau ada yang mau beli ya saya beli, mau jual. Mungkin Bapak seharinya itu bisa menghasilkan berapa ribu? Ya kurang pasti mas, kadang-kadang ya 15.000, 10.000, orang 20.000. Bapak nyaman nggak bekerja seperti ini mungkin? Ya kalau saya ya kadang-kadang ya gimana lah, udah jenuh, mau bosen, kadang-kadang itu proyek apa. Mungkin Bapak punya pesan untuk orang yang di atas itu Pak, mungkin sama pejabat-pejabat itu mungkin ada pesan nggak? Ya kalau saya pikir ya sudah tahu kalau nasibnya orang seperti saya ini ya terlalu berat hidupnya, tapi ya nggak ada perhatian dari iya. pemerintah. Iya. Harapannya ya mungkin dari pemerintah bisa memperhatikan. Iya gitu. Rumah saya ya dari bambu aja itu bawa dari Bojonegoro. Bambu itu bawa dari Bojonegoro. Saya naikkan truk ongkosnya 350 sampai ke Randu Blatung. Iya, satu truk. Tepatnya di desa pojok ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin Bapak pernah nggak merasakan hal sedih mungkin ketika itu? Saya kan orang nggak punya kan gimana? Mau cari apa lagi? Yang penting kan bisa makan sudah cukup. Mungkin jalani hidup ini kan. Iya. Bapak mungkin pernah nggak? Mungkin pernah ada orang yang rese mungkin seperti ada. Ya pernah saya tuh dicurigai Curigai seperti ya, itu. katanya mencuri barang
Tanggapan saya nggak terima ya. Tanggapan Bapak mungkin terus? Saya nggak terima. Betul. Mau saya pukul urusan polisi. Saya keras tiap hari ya, saya lewat sini nggak berani. Mau saya laporkan polisi. Iya. Yang penting ya semoga aja dari pemerintah ada ya perhatian kan. Ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nurul Qalbi. Kerja dengan bau dan kuman penyakit, itulah resiko yang harus dihadapi pemulung. Namun, tanpa mereka, Jakarta akan ditimbuni sampah. 9 juta orang penduduk Jakarta menghasilkan 25.600 meter kubik sampah per harinya. Bagaimana sisi kehidupan pemulung? Berikut liputannya. Bukit sampah ini terdapat di zona 2 tempat pemusnahan akhir Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kondisinya sudah pasti kotor dan berbau busuk yang begitu menyengat hidung. Bila kita tidak biasa hidup di sini, sudah pasti mual-mual dan pusing. Namun, ada bagian dari masyarakat kita yang hidup bahkan mengais rezeki di sini. Para pemulung yang sehari-harinya mengaduk sampah dari pagi hingga sore. Mereka mengais apa saja yang dianggap bernilai, seperti plastik, kaleng, dan besi untuk dijual. Mereka bisa mendapatkan Rp20.000 bahkan lebih. Namun dengan pendapatan sebesar itu, mereka harus berhadapan dengan berbagai penyakit akibat bekerja di lingkungan yang bau dan kotor. Sekitar 6.000 pemulung di TPA Bantar Gebang ini tidak bisa lepas dari kehidupan mengais sampah. Keterpaksaan adalah alasan utama menggeluti pekerjaan ini. Habis nggak punya pekerjaan di kampung. Karena ekonominya kan kurang, harga pada naik gitu. Meski hidup susah, sebagian dari mereka seperti Sanol dan Rasmi masih dapat mensyukuri kondisinya. Meskipun uang yang mereka dapatkan tak sesuai dengan harapan. Ya cukup sih, nggak cukup artinya tuh saya seadanya tuh, saya dapatnya tuh. Ya, kalau dirasa-rasa emang ya tidak cukup, tapi gimana sih daripada saya mencuri gitu, merugikan orang lain ya. 150 entar berhitung sudah setengah bulan punya utang. Sebetulnya secara pribadi mendukung, cuman karena pemulung itu kadang ada yang nakal ya, terpaksa kita mengambil tindakan melarang pemulung di wilayah sini. Seperti yang ada tulisan di gang itu ya Pak? Ya, itu sebetulnya kesepakatan bapak-bapak RT dan warga masyarakat Dukuh Nduplang. Lalu menurut Bapak apakah hal tersebut termasuk manusiawi? Ya, sebetulnya manusiawi atau tidak manusiawi itu tergantung dari cara pandang kita. Kalau itu positif tidak masalah sebetulnya, tapi pada kenyataannya banyak keluhan dari warga bahwa mereka sering nakal, itu yang jadi permasalahannya. Apa tanggapan Bapak terhadap pemulung? Untuk pemulung itu bagi saya pribadi itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Positifnya bahwa pemulung itu membantu kita untuk
mengantarkan itu barang-barang yang sudah tidak terpakai daripada dibuang sia-sia, tetapi bagi mereka mungkin itu sangat bermanfaat. Dari sisi negatifnya itu mereka sebenarnya sedikit agak mengganggu kepada kita, terutama pada keamanan. Terlebih kalau dia mencarinya atau datangnya ketika kita tidak berada di rumah, sehingga di masyarakat mereka itu kadang-kadang banyak yang dicurigai. Aku hanya ingin mencintaimu dengan sepenuh jiwa dan ragaku, tapi mengapa kau tinggalkanku? Pacarku hilang diambil orang, apakah wajahku kurang tampan sayang? Memang susah mencari pacar perhatian, pacar pengertian. Andai kau tahu sakit hati ini, ku tak sanggup lagi, ku tak tahan lagi. Mengapa hidupku selalu begini, terus tersakiti dan ditinggal pergi? Lebih baik aku hidup sendiri, kemanapun tiada yang melarang, mencari pacar pengertian. Pacarku hilang diambil orang, apakah wajahku kurang tampan sayang? Memang susah mencari pacar perhatian.